Baik, mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan keempat kali ini, sesuai dengan distribusi materi yang sudah kita sepakati di RPS, maka pertemuan kali ini saya akan berbicara tentang risiko dan return dalam investasi syariah. Oke, dalam sub CPMK kedua kita akan berbicara risk and return, namun karena risiko dan return ini pembahasannya cukup banyak gitu ya, dan juga banyak perhitungan juga, sehingga kali ini kita akan fokus untuk berbicara return terlebih dahulu, namun konsep risk dan return secara umum tetap akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, capaian akhir pembelajaran dan indikator pencapaian yang akan dicapai pada materi risk dan return adalah pertama, mahasiswa mampu menghitung risiko dan return dalam investasi. Jadi karena risiko dan return ini syarat akan hitung-hitungan ya, sehingga capaian akhir pembelajaran ya mahasiswa harus mampu menghitung risk dan return dengan beberapa pendekatan yang sudah saya tawarkan pada materi kali ini. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama mampu menghitung return investasi dengan 3 pendekatan, yaitu menghitung return absolut, return relatif, dan return tahunan. Dan juga mampu menghitung risiko dengan 3 pendekatan juga, yaitu menggunakan standar deviasi, beta, dan VAR. Kita lanjut ya, kita langsung mulai. Yang pertama, kita berbicara tentang risiko terlebih dahulu. Risiko itu diartikan sebagai ketidakpastian hasil investasi. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari ya, misalnya saya atau panjenengan semua sudah pernah nih sudah pernah berinvestasi gitu. Nah, kita kan selalu berharap bahwa investasi kita itu selalu menghasilkan keuntungan sesuai dengan ekspektasi atau hitung-hitungan matematis kita. Namun, fakta di lapangan, hasil investasi itu kan sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Sesuatu yang tidak pasti. Jadi di situ ada kemungkinan sesuai dengan ekspektasi kita atau lebih tinggi dari ekspektasi kita atau lebih rendah dari ekspektasi kita. Nah, pastian hasil tersebut itu yang disebut dengan risiko. Nah, maka di dalam investasi, seorang investor harus mampu menghitung, memperkirakan risiko sehingga risiko itu kemudian bisa kita kelola dan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar eksposurnya terhadap keputusan investasi kita. Seperti itu. Nah, sedangkan return secara sederhana didefinisikan sebagai imbal hasil gitu. Nah, tentu orang investasi itu tujuan utamanya adalah imbal hasil gitu ya. Maka risk dan return ini adalah dua sejoli gitu ya, dua pasang mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tentu di dalam investasi kita mengharapkan return, tetapi kita juga tidak bisa menghindari risiko. Mengapa investor perlu mengelola risiko dan return? Yang pertama untuk memaksimalkan keuntungan. Tentu tujuan investasi seorang investor yang pertama adalah tujuan keuangan gitu ya, tujuan keuangan yaitu untuk menghasilkan keuntungan yang optimal sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi potensi kerugian. Nah, dengan mengelola risiko dan return, kita bisa mengelola atau meminimalisir risiko yang mungkin terjadi pada keputusan investasi kita. Nah, kalau kita tidak mengelola risiko gitu ya, maka kita tidak tahu mana sih instrumen investasi yang memiliki risiko yang tinggi, mana yang memiliki potensi risiko rendah, mana yang sesuai dengan profil risiko kita, mana yang tidak sesuai. Maka dengan mengelola risiko, kita bisa mengurangi potensi kerugian. Kemudian diversifikasi risiko dengan membuat keputusan portofolio misalnya ya dalam investasi itu juga bisa membuat kita mendiversifikasikan risiko sehingga risiko itu tidak hanya terkonsentrasi pada satu instrumen, tetapi bisa kita gunakan satu instrumen untuk menutup potensi kerugian dengan instrumen yang lain. Kemudian menjaga stabilitas portofolio, mencapai tujuan keuangan, menghadapi ketidakpastian pasar. Nah,
ketidakstabilan ekonomi, kemudian kurs mata uang yang tidak menentu gitu ya, inflasi dan lain sebagainya, itu bisa kita tolerir atau kita bisa antisipasi dengan melakukan keputusan investasi. Kemudian menyesuaikan dengan toleransi risiko hingga meningkatkan kepercayaan diri dalam berinvestasi. Oke. Karena mata kuliah kita adalah manajemen investasi syariah, maka kita perlu menginternalisasi nilai-nilai Islam yang di dalam prinsip syariah itu sudah terimplementasi dalam fatwa DSN MUI ya. Namun kita perlu melihat dalam sudut pandang bagaimana Al-Quran itu membaca sebuah risiko dan bagaimana Al-Quran itu menganjurkan kita untuk mengelola risiko. Nah, di sini saya mengambil salah satu Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 48 yang artinya Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut, kemudian sudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Sebenarnya secara implisit surat ini tuh mengisahkan ya tentang mimpi Raja Mesir tentang perintah untuk bercocok tanam karena akan datang masa sulit. Nah, di sini tuh Nabi Yusuf menafsirkan bahwa masyarakat Mesir itu akan dihadapkan pada 7 tahun kondisi yang sangat subur di mana masyarakat bisa menghasilkan atau bisa menyimpan sebanyak-banyaknya untuk keperluan hidup mereka, tetapi setelah itu akan datang 7 tahun berikutnya masa paceklik. Maka dengan kondisi ini secara tersirat itu menjelaskan bagaimana seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengukur sebuah risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, sehingga risiko itu harus kita kelola sejak hari ini. Selanjutnya jenis-jenis risiko di dalam investasi. Ada apa aja sih? Sebenarnya ada banyak ya risiko di dalam investasi, tetapi kemudian yang penting-penting saja yang urgent untuk kita ketahui bersama yaitu ada risiko pasar. Ini berhubungan dengan bagaimana pengaruh nilai-nilai pada pasar keuangan, nilai saham, nilai harga saham, harga suku dan lain sebagainya itu berpengaruh terhadap aktivitas investasi. Kemudian risiko likuiditas, nah ini tentu bersumber dari internal bisnis perusahaan. Misalnya apabila perusahaan itu sudah tercatat sebagai perusahaan yang tidak liquid, di mana kemampuan aset di dalam membayar kewajibannya tidak memadai, maka kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan ini kurang liquid dan tidak baik untuk dijadikan sebagai salah satu keputusan investasi. Kemudian risiko inflasi, naik turunnya inflasi itu juga sangat mempengaruhi nilai risiko dan return yang bisa kita dapatkan gitu ya, atau yang mungkin kita hadapi sehingga kita perlu mengelola itu. Kemudian risiko syariah, nah karena kita mata kuliahnya adalah manajemen investasi syariah, maka kita perlu melihat bagaimana koridor syariah itu membatasi keputusan-keputusan kita. Nah, di dalam screening syariah itu kan sudah dijelaskan ya bahwa sebuah objek investasi itu layak gitu ya, atau bisa masuk sebagai kategori instrumen investasi syariah apabila memenuhi 2 syarat screening. Yang pertama berhubungan dengan fundamental keuangan, di mana rasio hutang itu tidak boleh lebih besar ya daripada 40%, dan juga yang kedua adalah aktivitas bisnis tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh ajaran agama Islam. Misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi rokok, tentu dia tidak sepanjang hayatnya tidak akan pernah bisa masuk di dalam daftar efek syariah. Kemudian misalnya makanan yang belum tersertifikasi halal misalnya, kemudian pabrik senjata, perusahaan senjata, atau perusahaan keuangan yang berbasis bunga, ya itu juga tidak akan masuk di dalam daftar perusahaan yang terindeks syariah seperti itu. Oke. Definisi return dan jenis-jenis return. Tadi sudah saya jelaskan bahwa return itu sesimpelnya, sederhananya dijelaskan sebagai imbal hasil. Nah, return itu bisa dalam bentuk apa aja sih? Yang pertama bisa dalam bentuk capital gain. Capital gain ini apabila return itu dalam konteks keuntungan yang kita dapatkan akibat kita berinvestasi pada pasar modal seperti saham ya, utamanya saham. Kemudian kalau dividen itu adalah
keuntungan yang kita dapatkan setelah perusahaan itu menghitung seluruh net profitnya istilahnya ya dalam 1 tahun. Nah itu biasanya akan diketahui keuntungan yang dibagikan atau ditahan untuk setiap pemegang saham, itu disebut dengan dividen. Kemudian kalau bagi hasil ini biasanya dalam konteks investasi-investasi pada produk perbankan, misalnya seperti deposito yang menggunakan akad mudharabah seperti itu. Oke. Apa sih hubungan antara risiko dan return dalam perspektif syariah? Nah, meskipun sebagai investor, tujuan utama keuangan kita adalah untuk mencapai keuntungan yang optimal, tetapi kita perlu memperhatikan bagaimana prinsip syariah itu mengatur seorang investor supaya berinvestasi itu bukan hanya soal uang gitu ya, tetapi ada tanggung jawab yang lain yang juga harus diperhatikan oleh calon investor tersebut. Oke, yang pertama adalah keadilan dan transparansi. Kenapa sih kemudian muncul produk-produk mudharabah, muncul produk musyarakah dan lain sebagainya yang ditawarkan oleh oleh lembaga keuangan perbankan kepada calon investor supaya bisa menghasilkan suatu akad dan proses aktivitas bisnis investasi yang berkeadilan dan transparan. Kemudian larangan maghrib tentu ya, karena di dalam investasi syariah ini tidak diperbolehkan investasi pada sektor-sektor yang mengandung maisir, gharar, dan riba, sehingga instrumen-instrumen yang mengandung ini tentu akan terscreening dan tidak bisa menjadi pilihan calon investor muslim. Kemudian tanggung jawab sosial. Investasi syariah itu tidak hanya mengajarkan keuntungan finansial, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Misalnya sebuah perusahaan sudah aktivitasnya bagus gitu ya, produksinya tidak melanggar prinsip syariah, tetapi kok limbahnya itu mencemari lingkungan masyarakat sekitar, berarti artinya perusahaan itu kurang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial, sehingga ini perlu untuk dievaluasi lebih lanjut dan mungkin bisa menjadi salah satu perusahaan yang tidak layak untuk menjadi tujuan investasi kita. Selanjutnya adalah diversifikasi investasi syariah. Oke. Nah, kita lanjut kepada pembahasan utama kita, yaitu menghitung return investasi menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah return absolut, kedua adalah return relatif, dan ketiga adalah return tahunan. Return absolut sederhananya adalah menghitung total keuntungan dalam bentuk nominal uang yang kita jadikan sebagai dasar investasi. Misalnya di sini rumusnya return absolut adalah nilai akhir investasi dikurangi nilai awal investasi. Misalnya kita invest 1 juta, kok kemudian setelah 6 tahun dapat keuntungan 6%. Nah, berarti uang kita akan menjadi 1.060.000. Nah, maka return yang kita dapatkan adalah 60.000-nya itu. Kemudian adalah return relatif, di sini menghitung keuntungan dalam bentuk persentase. Nah, sehingga rumusnya nilai akhir investasi dikurangi nilai awal investasi dibagi dengan nilai awal investasi dikali dengan 100. Ini contoh perhitungannya sudah saya sebutkan di bawahnya ya. Yang terakhir adalah return tahunan atau disebut annualized return. Nah, ini yang perhitungannya rada sedikit rumit. Sebenarnya nggak rumit-rumit banget, tetapi kita bisa menggunakan bantuan kita bisa menggunakan bantuan kalkulator saintifik ya untuk menghitung ln dari 1/3 itu. Oke, rumusnya annualized return adalah nilai akhir investasi dibagi nilai awal investasi pangkat 1/3 minus 1 dikali 100%. Di sini sudah ada contohnya ya, kita masukkan nilai akhir investasinya 15.000, nilai akhir investasinya 10.000. 15 dibagi 10 adalah 1,5, kemudian karena kita investasi selama 3 tahun, maka di sini 1/n-nya menjadi 1/3. 1/3 kita desimalkan dulu menjadi 0,333, kemudian minus 1 ini sudah rumus dikali 100%. Nah, di mana fungsi kalkulator saintifiknya kita gunakan, yaitu untuk melihat 1,5 dikali pangkat 0,33. Nah, di sini kita harus menggunakan kalkulator saintifik ya untuk memudahkan kita untuk menghitung seperti itu. Oke, hasil akhirnya adalah 14,40. Oke, teman-teman, mungkin itu ya pembahasan kita mengenai
return dan konsep risiko secara umum. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan perhitungan untuk menghitung risiko. Nah, di sini saya sudah menyediakan soal studi kasus yang harus teman-teman kerjakan secara kelompok. Kemudian hasil pekerjaannya ini nanti bisa ditulis ya, kemudian dikumpulkan kepada saya. Oke, itu aja materi kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.